Jadi Aulia dan juga pemirsa, ini ternyata PSSI terus melakukan gebrakan dengan merekrut pemain berdarah Indonesia untuk menghuni skuad merah putih. Ya, ini ex pemain Bayer Leverkusen, Reno Muns disebut pantas untuk bergabung tanpa proses naturalisasi. Ketika itu sesuai, maka itu memudahkan proses kedepannya untuk bisa kita percepat. Kalau ditanya targetnya, ya nanti kita informasikan. Kembali lagi kita akan lihat betul kebutuhan ini. Saya tidak bisa mengatakan targetnya seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 tidak. Yang pasti dari hasil saat sekarang ini, jika nanti memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan, tentu pelatih coach akan memberikan rekomendasi dan kita akan perjuangkan. Erick Thohir umumkan Koloter kedua naturalisasi, Reno Muns dan Pascal Struijk siap guncang timnas. Saudara-saudara, sepak bola Indonesia kembali diguncang kabar besar setelah publik dibuat heboh dengan naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Bakker. Kini Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan Koloter kedua proses naturalisasi. 2 nama besar muncul, Reno Muns, pemain muda asal Jerman, dan Pascal Struijk, bek tangguh yang kini merumput di Belanda. Atmosfer sepak bola nasional kembali bergemuruh, seakan Garuda tengah menyiapkan sayap baru untuk terbang lebih tinggi di pentas internasional. Menurut Erick, apa urgensi kita menambah 6 pemain naturalisasi? 2 namanya udah muncul, 4 nama masih tersembunyi. Ya kembali pemain kan kadang-kadang dengan keterbatasan umur, bisa juga cedera yang tidak diinginkan, ya kita harus antisipasi. Seperti Milano kan sampai sekarang belum bisa kembali merumput. Marcelino yang kita harapkan bisa, usianya masih muda, belum bisa kembali. Terus juga kemarin J cedera, Messilger juga belum kembali. Jadi ya memang kita memang perlu 2x11, 3x11 untuk sebagai pelapis yang selalu kita sampaikan. Kayak tim Jepang sendiri kan tebal sekali, 5x11 kali mereka bisa main di tingkat-tingkat yang sangat tinggi saat ini. Publik masih ingat bagaimana gegap gempita menyambut Luke Vickery dan Mitchell Bakker. 2 darah muda ini resmi menjadi WNI, membawa harapan baru bagi timnas Indonesia. Vickery digadang sebagai bomber masa depan, sementara Bakker disebut-sebut sebagai bek kiri dengan kualitas Eropa. Proses panjang penuh spekulasi akhirnya berbuah manis. Garuda pun punya wajah baru, dan atmosfer sepak bola nasional kembali bergairah. Namun, Erick Thohir tidak berhenti di situ. Dalam konferensi pers terbaru, ia menegaskan bahwa proses naturalisasi tidak berhenti pada Vickery dan Bakker. PSSI menyiapkan Koloter kedua, dengan target pemain diaspora yang diyakini bisa langsung mengangkat kualitas timnas. Nama yang muncul bukan sembarangan, Reno Muns dari Jerman dan Pascal Struijk dari Belanda. 2 pemain ini disebut-sebut sebagai puzzle penting dalam proyek besar John Hartman. Reno Muns, pemain muda berdarah Indonesia yang berkarir di Jerman. Usianya masih belia, namun kualitasnya sudah mencuri perhatian. Reno dikenal sebagai gelandang serba bisa, punya visi bermain yang tajam, serta stamina luar biasa. Publik pun bertanya-tanya, apakah Reno akan jadi motor baru di lini tengah Garuda? Dengan pengalaman bermain di sistem sepak bola Jerman yang disiplin, Reno diyakini bisa membawa warna baru bagi timnas. Nama Pascal Struijk tentu tidak asing bagi pecinta sepak bola Eropa. Bek tengah yang kini merumput di Belanda ini dikenal sebagai palang pintu kokoh. Struijk punya postur tinggi, duel udara yang kuat,
serta kemampuan membaca permainan yang matang. Jika proses naturalisasi berjalan mulus, Struijk bisa jadi jawaban atas kebutuhan timnas Indonesia akan bek tengah kelas dunia. Publik pun semakin penasaran, apakah Struijk akan segera berseragam merah putih? Pengumuman ini langsung memicu reaksi beragam. Ada yang menyambut dengan euforia, menyebut langkah Erick Thohir sebagai strategi berani untuk mengangkat prestasi Garuda. Namun, ada pula yang skeptis, mempertanyakan apakah pemain diaspora benar-benar bisa beradaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia baru di sepak bola nasional. Di balik semua ini, ada sosok John Hartman, pelatih asal Kanada yang kini menakodai timnas Indonesia, disebut-sebut sebagai arsitek proyek regenerasi besar. Hartman ingin membangun timnas dengan kombinasi pemain lokal terbaik dan darah diaspora berkualitas. Vickery, Bakker, Reno Muns, dan Struijk hanyalah bagian dari puzzle besar. Targetnya jelas, membawa Garuda bersaing di level Asia bahkan dunia. Meski penuh kontroversi, naturalisasi tetap membangkitkan semangat nasionalisme. Publik melihat bendera merah putih berkibar di dada pemain diaspora dan rasa bangga pun muncul. Ada harapan besar bahwa langkah ini bukan sekadar strategi instan, melainkan bagian dari perjalanan panjang menuju kejayaan sepak bola Indonesia. Erick Thohir pun menegaskan, naturalisasi bukan jalan pintas, melainkan investasi masa depan. Saudara-saudara, inilah babak baru sepak bola Indonesia. Setelah Vickery dan Bakker, kini Reno Muns dan Pascal Struijk siap diproses menjadi WNI. Garuda tengah menyiapkan kejutan besar. Publik pun menanti, apakah langkah berani ini akan membawa Indonesia terbang lebih tinggi? Satu hal yang pasti, atmosfer sepak bola nasional kembali bergemuruh dan mimpi besar Indonesia semakin nyata. Jangan lupa like Putar Timnas Indonesia. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah naturalisasi Reno Muns dan Pascal Struijk akan jadi game changer bagi Garuda? Kita tunggu bersama karena sejarah sedang ditulis di depan mata kita.